Ya, H-1 menjelang FOMC meeting dan keputusan yang mungkin akan diambil sebagai langkah terakhir di tahun ini yang bisa memberikan gambaran sekaligus juga prediksi untuk proyeksi 2026, terutama untuk kuartal pertama ya. Saya rasa ini akan menjadi penentu juga termasuk dari apa yang akan terjadi pada emas di akhir tahun dan juga apa yang akan terjadi pada market lain terutama US dollar. Nasibnya akan seperti apa? Oke, ini dia ulasannya. Ya, kalau kita lihat dari sisi teknikal seperti yang kemarin kita duga dan analisa yang kita buat waktu live streaming kemarin resmi menunjukkan bahwa ada kondisi di mana US dollar kemungkinan akan mengikuti US Treasury dan ternyata terbukti teman-teman. Jadi yang kemarin terjadi itu candlesticknya akhirnya ditutup hijau alias bullish, tapi memang kenaikan ini masih tetap diragukan ya. Catatannya adalah bahwa dia bukan berarti sangat bullish. Posisinya memungkinkan untuk dia naik, rentan untuk naik, tapi bukan berarti dia sangat bullish. At least untuk saat ini belum ya. Ingat bahwa kita masih punya dasar alasan kemarin. Yang pertama adalah terkait dengan area support dan resisten yang memungkinkan nantinya secara keseluruhan dia akan membentuk semacam area rectangle dan mungkin jadinya malah bullish rectangle ya. Ini kemungkinan pertama kalau misalkan kita asumsikan FOMC besok malam kecenderungannya hawkish cut yang berarti ditandai dengan pemangkasan 25 basis point plus dengan sikap yang relatif fokus tanpa memberikan indikasi akan terjadinya pemangkasan semua di tahun 2026. Nah, kemungkinan yang kedua bahwa kemungkinannya adalah potensi yang sedang kita terjadi adalah hanya sekedar pull up atau pullback. Berarti ini kita asumsikan bahwa kenaikan pun itu adalah bersifat sementara karena beberapa waktu sebelumnya itu sempat terjadi penembusan dari pola yang kita sebut sebagai rising wedge ya. Anda ingat di sini setelah penembusan kemungkinan akan terjadi pullback dan pullback ini dianggap sebagai retest resistance sebelum akhirnya melanjutkan penurunan. Nah, dugaan saya adalah kalau misalkan kita masih punya waktu sekitar mungkin 36 jam ke depan antara posisinya dia kenaikan itu ada di sisi sini, berarti mengantisipasi FOMC, kemudian nanti langkah berikutnya adalah di posisi sini, itu akan ditentukan dari sikap kebijakan FOMC. Jadi ingat ya, ini bukan terkait dengan suku bunga Desembernya karena itu sudah diantisipasi secara total. Artinya di sini sikap kebijakan terkait dengan dot misalkan mungkin besok yang akan menentukan apakah akan ada cut rate di tahun 2026. Kalau iya berarti kita akan lihat penurunan, tapi kalau tidak ada maka yang akan kita adalah kenaikan. Nah, masalahnya adalah yang jadi poin utama concern kita adalah untuk hari ini. Kemungkinannya kita asumsikan area ini masih bisa diuji ataupun bahkan ditembus untuk sementara waktu. Tapi bisa saja nantinya akan muncul tail ataupun ekor candle yang cukup panjang sebagai tanda rejection dari sisi technical ataupun bahkan secara fundamental berarti menandakan sikap kebijakan yang relatif dovish dan disambut baik oleh market. Dan itu berarti pelemahan US dollar. Nah, oke, kembali dari sisi US Treasury-nya. Kondisinya adalah masih dalam status penguatan setelah dia tembus resisten pertama. Ingat, kita masih punya resisten kedua dan itulah resisten area horizontal ya. Jadi kita lihat di sini areanya masih tetap bertahan. Kita perlu lihat terlebih dulu sampai ke depan apakah dia berhasil naik atau tidak. Kalau tadi kita bicara tentang kemungkinan bullish flag ataupun bullish rectangle, kita mungkin akan melihat di sini sebagai ada pola ataupun kemungkinannya sebagai bearish rectangle. Nah, ini dikaitkan dengan pola penurunan yang terjadi sebelumnya. Kemudian di sini sideway-nya kita asumsikan seperti itu. Walaupun sebelumnya kita sempat khawatir inilah inverse head and shoulder ya. Tapi bisa saja ini bukan inverse head and shoulder melainkan malah jadinya rectangle. Nah, alasan utamanya berarti kita akan tetap menantikan apakah nantinya dia akan terjadi penurunan atau dia berubah tren secara drastis dan dramatis untuk terjadinya kenaikan. Tentunya ini akan lebih mengkhawatirkan daripada sebuah dolar ya. Jadi posisinya US Treasury mana arah yang akan dilakukan atau yang terjadi, maka berikutnya barulah terlihat efeknya terhadap US dollar, bukan terbalik ya. Nah, posisi tersebut kalau kita perhatikan pada kita melihat terlebih dulu dari mata uang pound sterling. Kondisinya tadi malam itu terjadi kenaikan tapi tidak bergeming. Artinya di situ tidak melanjutkan kenaikan dan bahkan teman-teman bisa lihat sini posisinya ditutup dengan doji candle mirip dengan hammer ataupun shooting star ataupun bahkan kita mungkin lebih sebutnya ini mirip dengan spinning top. Hanya saja kalau kita ukur kembali ternyata tail atas lebih panjang dibandingkan tail bawah. So ini definitely lebih mirip kepada shooting star. Ya artinya selama penguatan US dollar maka status berikutnya adalah kecenderungannya itu adalah negatif ataupun lemah untuk pound sterling. Nah terlebih lagi dengan konteks bahwa MA200 saat ini sulit untuk ditembus, kita asumsikan bahwa ini masih dalam tenaga ataupun tekanan turun. Nah otomatis di sini yang terlihat kemungkinannya adalah bahwa
yang terdekat 1.3220 atau 3250, atau yang terjauh adalah 1.3190. Itu masih sangat potensial. Sebaliknya, kalau misalkan dolar ada tanda-tanda melemah setelah data nanti malam, ya mungkin saja kita akan lihat rebound kenaikan 1.3360-an atau bahkan lebih dan menuju 1.3470-an. Tapi tunggu dulu, karena kita masih tetap harus menunggu sampai Federal Reserve Meeting, dan itulah besok. Nah, di grafik keempat, kalau teman-teman perhatikan, sebetulnya lebih enak ini dengan menggunakan areal garis, dan ini kita melihat posisinya adalah kecenderungan mirip dengan, ya kita sebutnya mungkin falling wedge ya. Karena posisi falling wedge itu berarti kondisinya kita bukan lagi melakukan sell, tapi harusnya kita siap melakukan buy. Sayangnya karena posisinya adalah strong dollar untuk saat ini, maka yang sedang kita perhatikan, mungkin pergerakan ini akan kecenderungannya menguji kembali ataupun menguji lebih dulu sampai zona support trend line yang diasumsikan sebagai tren utamanya. Lalu kemudian barulah di sini kita akan dapatkan jawaban antara dia rebound kembali atau dia akan lanjutkan penurunan. So, untuk saat ini terpaksa kita lakukan sell terlebih dulu, walaupun ini kondisinya ya, kalau misalnya secara teknikal, saya akan bercermin kepada status yang ada di sini. Anda bisa perhatikan polanya hampir mirip, range area masih juga mirip. Jadi kecenderungannya adalah di sini dia terjadi breakout resistance. Dan bukan mustahil di sini pun akan terjadi hal yang sama, breakout resistance. Bukan lagi turun, berarti melainkan breakout resistance. Tapi lagi-lagi berhubung minim data ekonomi dari Inggris dan juga kemungkinan kecenderungan Catherine May nanti sore akan kecenderungannya berpendapat terkait dengan pemangkasan suku bunga BOE, maka kecenderungannya pound sterling sangat mungkin untuk terjadi penurunan. Jadi untuk hari ini saya lakukan sell terlebih dulu. Nanti ke depan di malam hari terutama kalau misalkan kita lihat ada tanda-tanda dolar melemah, oke, kita ubah strateginya kembali menjadi buy. Tapi kalau misalkan dolar masih terus menguat, ya kita tetap pertahankan sell. Apalagi kalau misalkan ada indikasi bahwa data ekonomi Amerikanya jauh terlalu lebih kuat. Nah, terkait dengan crude oil, sayangnya kemarin kita sudah cukup antusias untuk melihat keberhasilan respon dari penembusan resisten. Yaitu adalah kategori dari pola descending broadening wedge yang kita tunggu sejak lama. Tapi sayangnya lagi-lagi tertahan di level 60.50-an, kemudian dia turun dan lagi-lagi dia terjadi penurunan lebih drastis lagi. Dua support di bawahnya itu ditembus. Tadinya saya berpikir akan terselamatkan oleh areal hijau, yaitu terkait dengan trend channel baru. Nah, tapi coba lihat, di sini ternyata dia pun tembus. Jadi mau tidak mau kita ubah lagi strategi, bukan lagi buy, melainkan terjadi sell. Dan kemungkinan yang terbaik adalah di zona ini, 59.20. Walaupun bukan tertutup kemungkinan, kalau ternyata dia turun terus dan tembus di bawah 58.30, Anda juga boleh lakukan sell atau hold sell atau pertahankan sell. Asumsi saya, target kita mungkin 1 atau 2 hari ke depan adalah 57 kembali. Saya agak ragu untuk area 55, tapi apapun itu bisa kita waspadai, karena berarti balik lagi dengan konsep bahwa Amerika atau Trump saat ini masih ingin harga minyak lebih rendah, kemudian kemungkinan potensi perdamaian Rusia-Ukraina, tapi walaupun ada ketidakpastian, tapi di sisi lain juga masih bisa dipertimbangkan sebagai alasan untuk terjadi penurunan. Di sisi lain, kita masih punya seasonal trade, dan itu memungkinkan di Desember masih bisa naik, karena kalau misalkan kita lihat di sini, berarti kita melihat ada peluang terjadinya double bottom di area 57 dolar. So sell dulu, tapi nanti kita lihat kalau misalkan 57 dolar ini tidak tembus, Anda boleh ubah strategi menjadi buy dengan asumsi berpotensi memiliki kesempatan untuk menciptakan double bottom. Oke, kemudian kalau dari emas sendiri, kalau misalkan kita lihat dari grafik H1, Anda bisa pastikan di situ areal abu-abu yang kita tadi di 3 atau di 4153 sampai 4157 atau 87, ternyata memang tetap efektif ya. Termasuk sampai hari ini, teman-teman. Saat video ini direkam, kita sudah melihat penurunan sampai teritori 4170, lebih rendah dari low tadi malam, ya. Tapi coba lihat ya, pergerakannya langsung rebound begitu saja. Artinya, lagi-lagi arealnya ini relatif ya bisa dikategorikan masih cukup kuat ya. Kemudian kalau kita lihat dan pertimbangkan, kita coba bandingkan seperti ini teman-teman. Areal yang low ini, kemudian kita tarik ke level low tadi, ini akan menghasilkan areal yang kita sebut sebagai lower low. Coba perhatikan areal yang berikutnya, yang akan saya tunjukkan di sini adalah terkait dengan kondisi RSI, yang ternyata arealnya adalah lebih tinggi daripada ataupun low-nya itu lebih tinggi daripada low sebelumnya. Sehingga akhirnya kita sebut di sini adalah higher low. Jadi kalau misalkan hal seperti ini terjadi, maka harusnya kita sudah mulai lakukan buy kembali. Dengan asumsi ini berarti jangka pendek yang tadinya kita sell dan berharap sell, untuk sementara Anda boleh ubah strategi karena dia
kita asumsikan 4170 bertahan, dan di sini adalah candle reversal, berarti kita akan melihat hammer didukung dengan posisi bullish divergent. Jadi kemungkinan untuk jangka waktu ke depan, mungkin 4 atau 8 jam ke depan sampai data ekonomi, kita masih bisa lakukan buy sampai ke teritori maksimum adalah 4210 ataupun 4215. Asumsi saya, areal ini nantinya akan menjadi penghalang ataupun penghambat. Tapi bisa jadi ini akan tembus, tergantung dari data ekonomi. So, sore ini kalau teman-teman sudah melihat video ini, Anda bisa lakukan buy selama arealnya masih di 4178 sampai 4185, atau low-nya tidak berubah 4170. Lalu kemudian syarat utamanya adalah saat dia tembus, kalau kita asumsikan ini sebagai double bottom, maka neckline-nya juga akan relatif minim, ya. Jadi kita asumsikan neckline itu akan berada di sisi yang miring juga. Nah, posisinya akan seperti ini, dan itu berarti neckline ada di 4195. So, jika itu tembus, Anda boleh follow buy atau pertahankan buy dengan target maksimum adalah di 4210, 4215. Setelah itu Anda exit, lalu kemudian Anda fokuslah dengan data ekonomi. Hasilnya apapun itu, Anda harus follow data ekonomi. Data yang relatif lebih lemah akan mempertahankan dia lanjutkan kenaikan, tapi data yang relatif lebih tinggi itu akan membuat dia kembali turun, sehingga Anda bisa diperkirakan kembali sell di areal tersebut kalau misalkan mendukung dengan data ekonomi yang relatif lebih kuat.